Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering diperdebatkan. Nah, sebelum kita lanjut pada topik utama, sebelumnya perkenalkan saya Nufa Fitriani selaku host dan rekan saya Rehan. Kemudian kami ditemani oleh dua narasumber yaitu Rasul dan Yunita. Say hi. Hai. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas sudah pada makan? Alhamdulillah. Sudah makan siang. Mungkin minum. Insyaallah. Kenapa tidak siapkan minum? Ya, mohon maaf ya, podcast kami lagi kekurangan dana dan kan. Tiba-tiba bikin. Oke, insyaallah. Jadi kan podcast kali ini kita buat untuk Memenuhi tugas dari tugas akhir dari ya, betul. dari dosen kami, yaitu mata kuliah etika kewirausahaan Islam. Oke, untuk pandangan umum tentang etika kewirausahaan Islam ya, menurut kalian itu bagaimana? Apa yang kalian pahami tentang itu? Pandangan umum. Kalau secara umum yang kita pahami, yang kita pelajari di kelas lah, Iya. itu kan kewirausahaan Islam itu ya tentang caranya berdagang Nah, yang sesuai dengan syariat Islam. Terus bagaimana caranya dagangan kita itu udah berkembang sampai bisa berdampak ke masyarakat, bukan cuma ke diri kita sendiri. Begitu kira-kira. Kalau Oke. dari Yunita bagaimana? Ayo, bismillah. Ya, jangan malu-malu. Santai saja, santai. Kalau dari saya, Kenapa? Kalau dari kita bagaimana? kalau dari saya untuk apa yang kita telah pelajari di kelas itu, Ya, tidak kedengaran mungkin di mic kalau tahu begitu. kalau dari saya yang kita telah pelajari di kelas itu, ya. bagaimana ya seperti kata kuncinya itu kayak apa? Kewirausahaan toh, Iya. yaitu usaha. Terus kalau disatukan yaitu dalam Islam berarti samanya seperti yang Rasul tadi bilang itu Oke. tentang etika bagaimana itu bagaimana itu usaha tersebut sesuai Berjalan. sesuai dengan syariat Islam. Berjalan beriringan dengan syariat Islam maksudnya. Iya. Oke. Oke. Boleh. Oke. Oke, terima kasih penjelasan dari kedua narasumber. Mungkin saya juga mau sedikit menjelaskan lah tentang apa yang juga saya pahami. Jadi mendengar kata wirausaha saja, ya kita sudah tahu lah apa itu wirausaha, yaitu kita berbisnis. Apalagi ini yang paling sering yang menarik lah bagi mahasiswa juga, karena bagaimana kita tahu kalau kita kuliah kan mungkin kita butuh juga dana masukan kan. Iya, mungkin untuk membayar uang kuliah mungkin. Tahu. Jadi ini ya pembahasan yang cukup menarik lah dibahas untuk dibahas kayak untuk mahasiswa. Baru kan banyak teman kita yang menjual, Ya, entah di kelas ataupun di luar kelas. ya contohnya keripik pisang. Ya, oke. Oke, jadi kita mau masuk ke topiknya. Topiknya itu mungkin berupa juga pertanyaan yang mungkin sebentar akan dibahas. Jadi kita akan membahas dilema yang terjadi di masa sekarang ini. Jadi kayak bagaimana jika ada seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi. Oke. Nah, dia itu punya satu ide bisnis, tapi sebenarnya ide bisnisnya itu bisa dibilang haram lah Oke. untuk dilakukan. Tapi dengan cara itu juga dia bisa mendapatkan uang yang instan. Oke. Jadi pembahasan kali ini mungkin akan mengarah ke jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke. Oke, jadi saya mau tanya sama Rasul. Kira-kira bagaimana pandanganmu tentang masalah ini?
tentang yang dari yang kau pahami saja lah dari pas kita belajar di kampus. Tentang masalah apa tadi? Tentang masalah dilema yang terjadi ketika mungkin ada orang yang menjual bukan orang yang menjual, orang yang punya kesusahan lah dalam ekonomi. Jadi dia punya ide bisnis, tapi ide bisnisnya ini bisa dibilang tidak halal atau haram lah, tidak diperbolehkan dalam Islam, tapi hanya dengan cara ini saja sebenarnya dia bisa dapat keuntungan yang instan begitu. Oke, baik. Nah, jadi kan pertama kan tadi di pertanyaan tadi sudah jelas kalau misalkan itu haram yang dilakukan itu atau tidak sesuai dengan syariat. Walaupun perdagangan kan memang itu dihalalkan, kan memang ada beberapa ayat yang membahas tentang perdagangan untuk tentang jual beli. Nah, masalah haram atau tidaknya itu ya itu urusannya dengan Allah sebenarnya. Mau bagaimanapun kan kita tidak bisa kita mengingatkan, kayak misalkan misal teman dekat misalkan dari misal saya menjual terus kalian kan ingatkan saya katanya jangan jual yang begitu karena itu haram, hukumnya bisa merusak dirimu sama orang lain, membuka jalan keburukan lah bahasanya. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kayak langsung menjudge, salah ini, haram kok, berdosa begitu. Maksudnya kan kita tidak tahu seberapa banyak opsi yang dia miliki, kan bisa jadi dia sengaja buka itu karena di sekitarnya di sekitar tempat jualannya itu sudah ada yang lain, misal kayak orang jual ikan bakar, orang jual nasi goreng, orang buka coffee shop dekat situ. Kan dia mungkin pikirannya kayak kalau misalkan saya buka yang sama, misal saya buka coffee shop, belum tentu coffee shopku akan bisa bersaing dengan coffee shopnya yang dari awal dibuka ini. Ya, ada perangkat tetapnya dari coffee shop. Iya kan, jangan sampai memang jadi apalagi kan tadi di awal sudah bilang dia ini bahasanya susah ekonominya lah. Jadi pertanyaannya pertama, dari mana kira-kira dapat uang itu? Kalau misalkan udah buka bisnis ini, udah buka usaha ini, kan pasti pinjam lagi dari bank. Jadi kalau misalkan memang udah buka sesuatu yang diperbolehkan sesuai syariat terus udah gagal, ya kayak salah juga. Makanya kita tidak bisa kita salahkan langsung, kita bisa menjudge. Menurutku sih begitu. Itu urusannya tetap dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut kita ya nih, asik. Jentul di ini. Sama seperti Laras tadi. Tugas kampus di ini. Ingin terlalu tegang. Santai. Jadi walaupun alasannya karena kebutuhan hidup, tetap kalau kita jual barang haram itu tetap tidak benarkan toh? Iya, mau barang ataupun jasa tetap kita memang tidak boleh. Tapi kembali lagi yang tadi, masih seberapa banyak opsi yang dia miliki, kan kita tidak tahu orang di mana. Siapa tahu memang lagi butuh sekali, apalagi instan. Misalkan ada adenya, terus sudah yatim piatu, ada adenya harus sekolah. Ya mau bagaimana lagi kalau tidak lakukan yang begitu? Oke, lanjut. Jadi menurut kalian berdua, bagaimana kalau seseorang ini kayak lebih mementingkan keuntungannya sendiri tanpa mementingkan dampak barang yang mereka jual ini, halal atau haram? Berat banget halal atau haram. Dampaknya maksudnya kayak mana ini dampaknya ini? Dampaknya kayak lebih ke masyarakat sih. Dampak buruk tapi dampak. Iya, dampak buruk. Oke. Kalau dampak buruk ya kita sajalah yang paling akrab, paling sering kita lihat. Rokok di mana-mana. Tuh, biar di kios-kios kecil pinggir jalan juga tetap akan ada rokok. Bergantung ceritanya. Karena memang itu yang paling laris. Ya, itu ya seperti yang kita tahu merusak. Maksudnya kan merusak diri sendiri, merusak juga lingkungan, merusak orang lain juga. Tapi kenapa bisa laris? Iya, karena ya juga karena bisa laris. Iya. Padahal jelas-jelas. Kalau dari yang saya tahu, masalah utamanya rokok itu jelas karena ada nikotinnya. Jadi nikotin itu zat yang buat kita kecanduan. Oke. Jadi kayak mau terus. Mas Bini, kan kamu sudah tahu itu dalam itu ada nikotinnya, kenapa masih juga dikonsumsi? Iya, maksudnya nikotin itu apa mah? Itu baik tidak untuk tubuh? Iya. Kan ada Kalau itu kurang tahu juga ya. Oke, kita kembali bahas yang tadi. Ya. Tadi di slide saja.
Oke, nah jadi kan tadi pembahasannya tentang dampaknya ke masyarakat lah. Toh. Ya, Apa yang penting? Yang pertama jelas kalau untuk dampak ke diri sendiri, untuk penjualnya. Kalau misalkan saya jual rokok, pasti kan saya untung, karena kan laris. ya. Pasti ada terus yang beli rokok ini. Kan tidak pikirkan ruginya. Iya, maksudnya kan kalau orang pasti apa tidak mungkin satu orang itu kalau sudah betul-betul kecanduan, tidak mungkin satu hari satu bungkus, tidak mungkin satu hari cuma satu bungkus selama ada uangnya, Iya betul. tidak mungkin. Kan pasti akan mengalir terus kalau uangnya rokok itu. Nah, untuk dampaknya ke dirinya sendiri, yang beli ya sudah pasti merusak paru-paru, merusak diri sendiri. Apalagi terus kalau dampaknya masyarakat, bukan kalau udah berikut tempat umum kayak inilah tempat terbuka inilah. Walaupun anginnya ada ke sana, anginnya ada ke sini, apa dan mau kemana pun tetap tidak akan kena kita asapnya. Pasti kita hidup juga asapnya, apalagi kita dekat-dekat. Itu dia. Jadi harusnya bagaimana sih? Harusnya ada area-area khusus merokok begitu harusnya, tapi kan Itu tidak bisa juga jadikan pembelaan sih untuk orang-orang yang merokokin kayak kenapa kan pemerintah tidak sediakan tempat merokok khusus begitu untuk orang. Jadi kayak begitu sebenarnya tidak bisa dijadikan pembelaan. Kayak contohnya kayak kemarin gerbong khusus orang merokok. Iya ada yang usulkan. Kan itu usulan yang tidak masuk akal. Kenapa tidak pakai usulan yang lebih bermanfaat saja tuh? Justru kayak merokok itu Harusnya ada tahu diri. iya harus tahu diri sih. Ya merokok di rumah. ya masa merokok di rumah. Merokok di rumah ya yang maksudnya kayak ruang pribadi saja tuh. Merokok sesuai tempatnya. Ya di mana tempatnya merokok sih? Maksudnya itu lagi deh. Ini jadi dilema juga sih. Kamu tahu. Ya itulah pokoknya. Kan oke, kita kembali lah. Kelar dulu tadi. Nah, kan tadi setelah saya jelaskan tentang itu bukan hal haram sih, sebenarnya tidak menjawab pertanyaan tadi. Karena memang kalau kita bahas halal haram, walaupun jelas kehalal dan keharumannya itu, tapi kan orang-orang punya banyak pendapat. Jadi memang susah kalau kita mau tentukan. Apalagi kan kita cuma mahasiswa biasa, jadi tidak bisa kita langsung patenkan kalau ini halal, kalau ini haram. Tetapi kalau tentang kan tadi kan tentang dampaknya kan buruk toh. Kalau untuk orang-orang di sekitar, bahkan untuk pembeli sama orang-orang di sekitar yang berpasar rokok itu juga. Tapi kalau penjualnya kan untung. Nah, jadi setelah aku dengar itu ada pendapatmu tidak tentang itu? Maksudnya kayak kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa tetap dibeli begitu? Pembelaan mungkin. Kalau untuk itu sebenarnya paling utama itu rokok yang saya tahu kan itu ada nikotinnya. Nikotin itu yang buat seseorang kecanduan. Kayak habis dia rasa itu kayak dia mau rasa terus mungkin kurang lebih kayak narkoba tapi yang lebih Ringan. yang lebih ringannya lagi. Sebenarnya mirip kayak begitu karena dia itu intinya dia menimbulkan rasa kecanduan. Walaupun awalnya karena coba-coba toh. Iya. Kayak awalnya dia coba 1 batang, mungkin 2 batang, ternyata dia rasa mungkin kayak langsung mulai bereaksi tuh zat nikotin itu, jadi dia lanjut terus. Ini keterusan, jadi ya laku rokok yang dijual di warung itu tidak laku. Betul, laku rokok yang dijual di warung-warung laku juga. Bukan laku juga sih, jadi makin sering orang datang ke rumah sakit karena makin banyak yang paru-paru. Jadi dampak negatif untuk masyarakat, tapi dampak positif untuk perawat. Beberapa ada Domino efek. Iya, domino efek, betul, domino efek. Betul. Oke, insya Allah terjawab. Nah, jadi tuh saya kepikiran ini, kenapa tuh di bungkusan rokok itu jangan peringatan bahayanya rokok. Soalnya kayaknya orang perokok ini tidak takut sama mati. Tapi yang mereka takutkan sebenarnya hanya ekonominya saja. Jadi kita taruh begini, biaya rumah sakit mungkin 10 juta tuh, biaya operasi 10 juta, atau biaya tahlilan, biaya untuk kasih makan orang-orang tetangga yang datang. Kasihan. Tuh, kenapa tidak begitu? Yuk, kalau begitu pasti ya. Kalau begitu, kayak belum tentu berhenti juga orang mereka kalau begitu. Iya tuh. Maksudnya sedang apa? Kau kasih lihat saja kematian mereka tidak takut. apalagi kayak hanya Apalagi cuma masalah uang. Masuk akal tidak?
Aku kalau orang lebih takut hilang uang daripada hilang nyawa. Lebih takut hilangnya. Iya, uang. Iya, soalnya banyak itu orang tuh kayak dia taruhkan nyawanya supaya dia kehilangan uangnya. Ada. Kayak Ada. tadi si itu. Kayak apa dia contohnya nih? Ini perokok. Sisa perbu kan dia buang uangnya tuh biar. Iya, tapi kan dataran juga nyawanya. Iya. Kan mending hilang uang daripada hilang rokok. Tapi mending habis uang daripada tidak merokok. Iya, betul. Ya, Tapi kalau habis uang dia berarti tidak berapa. Iya juga sih. Kan masih kerja. dia tidak kerja untuk demi rokok. Iya. Berarti dapat uang yang halal untuk Demi rokok. beli sesuatu yang haram gitu maksudnya. Bisa jadi. Betul Masya Allah ya. Insya Allah Masya Allah sekali. mengisi kekosongan Masya Allah. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung juga podcast ini. Oke. Sudah lama itu kami mah. Sudah selama ini kayaknya. Oke. Sekitar 30 menit atau 40 menit. Iya Masya Allah. Tidak kalau tidak sampai juga tidak tahu. Jadi kalau yang saya dapat dari semuanya ini, mungkin kesimpulanku itu, jadi kalau kita menjual itu jangan hanya kita lihat untungnya saja, untung kita sendiri saja. Iya. Tapi kita lihat dampaknya barang yang kita jual ini. Contohnya kayak rokok tadi. Kalau kita merokok, mungkin asapnya yang dihirup orang, mungkin orang yang perokok ini dia punya penyakit karena dia merokok, dihiruplah udaranya, jadi penyakitnya itu udah terjangkit kepada orang yang hirup Yang asapnya lain. tadi, yang lain. Oke. Habis itu dampaknya juga kalau kita jual rokok, kan perokok ini juga dicarikan cara untuk dia dapat uang. Jadi dia mungkin sampai dia nekat mencuri. Iya. Jadi dia mencuri hanya untuk beli rokok. Atau dulu tuh ada juga cerita orang ini mungkin dia sudah umur 20-30 tahun lah. Kemenakannya dia kasih patah rokok. Hanya karena itu saja dia mengamuk, hampir dia pukul itu anak yang kasih patah rokok itu. Hanya karena itu. Cerita apa itu kita? Iya. Betul, ini kisah nyata jadi Gitu banget. Ini bukan cerita pengalaman hidup ini. pengalaman hidup sebenarnya, tapi bukan saya, bukan Oke. Oke, jadi itu mungkin itu saya kesimpulanku sih. Jadi kalau kita menjual itu kita pikirkan juga dampak baiknya saja. Kita pikir dampak baiknya, jangan kita pikirkan juga hal yang kita jual ini berdampak baik tidak ke masyarakat. Bukan cuma masalah kita butuh uang dan masyarakat mau. Insyaallah. Oke, mungkin sebelum penutup saya punya satu teka-teki. Asik. Cluenya itu tuh harta yang paling berharga. Keluarga. Kan? Kan kita keluarga Cimara. Jadi teka-tekinya itu ini pertanyaannya. Merah tambah merah itu jawabannya merah. Biru tambah biru jawabannya merah. Ungu Terus? tambah ungu Mau tambah ungu, biru. Kenapa bisa merah tambah merah? Biru tambah biru. Kenapa biru tambah biru? Si biru tahu biru. merah. Ini biru tambah biru merah. jadi warna juga kah? Jawabannya warna Bisa bukan? jadi. Tapi kalau jawaban dari yang ungu tambah ungu, iya jawabannya warna. Tapi Konteks aslinya bukan warna. iya Dan konteksnya menuju warna. ke warna. Harta paling berharga. Emas, Kira-kira apa di? nyawa, cinta berharga. Emas kan warnanya emas. Mas tambah Iya emas. sih. Emas tambah emas ya emas. Jawabannya itu uang. Kenapa bang? Uang sekarang warnanya merah. Merah tambah merah. ya merah. Oh, Biru tambah biru. oh iya, Betul. betul. Paham. Astaga, ternyata itu. Pertanyaan apa ini? Wah. Oke, terima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah Ya. menjelaskan. Terima kasih juga kepada Nova selaku rekan saya sebagai host. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi dan kita dalam keadaan sehat. Ya, Mungkin amin. saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.